Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Baiklah, kita lanjut materi kita. Kemarin Ibu udah menjelaskan tentang usaha. Sekarang kita masuk ke kemarin usaha dan energi part 1. Sekarang kita lanjut ke usaha dan energi part 2. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk indikator berikutnya kita lanjutkan materi kita tentang pengertian dari energi atau energi itu apa aja. Sekarang kalau kemarin usaha, sekarang Ibu lanjut ke energi. Yang mana energi yang akan kita pelajari di sini yaitu nanti akan terbagi 3. Yang pertama nanti pembagian dari ini Ibu lihat nih skemanya. Energi itu nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama ada yang disebut dengan energi kinetik. Terus atau untuk lebih jelasnya, oke ya. Nah, energi di sini yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama energi kinetik, terus energi potensial, dan yang ketiga adalah energi mekanik. Apa itu energi kinetik dan apa itu energi potensial? Nanti akan kita bahas satu persatu dan perhatikan skemanya ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami maksud dari panah-panah ini. Nah, di sini nampak panah dari energi kinetik ini mengarah ke energi mekanik, dari energi potensial mengarah juga ke energi mekanik. Jadi di sini yang dikatakan dengan energi mekanik itu nanti adalah gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, untuk lebih memahami energi mekanik ini nantinya, kita harus paham terlebih dahulu apa itu energi kinetik dan apa itu energi potensial. Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa beda energi kinetik dan energi potensial. Coba Ananda perhatikan gambar. Nah, yang dikatakan dengan energi potensial, di sini Ibu gambarkan nih, apa kira-kira makna dari gambar ini? Di sini terlihat pada gambar seorang perempuan memegang sebuah bola. Perempuannya berada pada suatu ketinggian seperti ini. Saat dia memegang bola seperti ini, dikatakan bola ini sudah memiliki energi potensial. Nah, saat ini dia hanya saat dipegang seperti ini bola ini dikatakan memiliki energi potensial. Setelah itu, perempuan tersebut menjatuhkan bola tersebut. Nah, energi potensial tadi saat bola diam, saat dia bergerak, jatuh ini kan artinya dia bergerak. Energi potensial tersebut akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, kira-kira sekarang bisa Ananda membedakan apa energi potensial dan apa energi kinetik dari gambar ini. Ibu ulangi, saat bola ini dipegang oleh perempuan ini pada ketinggian tertentu, saat itu bola ini dikatakan memiliki energi potensial. Saat dia dijatuhkan, nah kalau dijatuhkan artinya kan bola ini bergerak ke bawah. Energi potensial tadi akan berubah menjadi energi kinetik. Gambar yang kedua. Nih. Ini anggaplah ini berada di puncak sebuah bukit. Nah, seorang pemuda ini dia bersepeda di puncak sebuah bukit ini. Saat dia berada di posisi seperti ini, dikatakan sepeda dan orang ini sepeda ini memiliki energi potensial. Dia dikatakan memiliki energi potensial dalam posisi seperti ini. Saat sepeda bergerak turun atau saat sepeda bergerak naik,
Itu dikatakan sepeda dan orang ini dia memiliki energi kinetik. Artinya apa? Nah, dapat kalian simpulkan apa sih itu energi potensial? Apa itu yang dikatakan dengan energi kinetik? Sekarang kita lihat dulu apa itu energi potensial. Dari gambar tadi dapat kita simpulkan apa sih itu energi potensial? Nah, yang dikatakan dengan energi potensial berdasarkan dari gambar-gambar yang Ibu tayangkan tadi, energi potensial yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Nah, di sini energi potensial itu energi yang dimiliki suatu benda karena adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Kedudukan memang bagaimana di sini yang dimaksud seperti gambar-gambar yang kalian amati. Kedudukan di sini adalah kedudukan jika dia memiliki benda tersebut berada pada ketinggian tertentu. Jadi energi potensial itu tergantung kedudukannya. Kedudukan yang bagaimana dia memiliki energi potensial, kedudukan pada ketinggian tertentu. Nah, energi potensial itu bisa juga disebut dengan energi diam. Karena ketika benda diam pun juga memiliki energi potensial. Energi potensial itu kita singkat dengan EP. Rumus untuk menghitung energi potensial itu ini di SMP juga udah, massa kali gravitasi dikali H. H di sinilah yang tinggi benda tadi. Nah, di sini Ibu bikin keterangannya. EP energi potensial, satuan dari energi potensial itu adalah Joule. M itu sama dengan massa, satuannya adalah kilogram. Dan G adalah gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Untuk gravitasi nanti nilainya itu biasanya sering kita menggunakan 10 meter per sekon pangkat 2 untuk menyelesaikan persoalan di fisika. Kadangkala kita pakai 9,8 meter per sekon pangkat 2 tergantung berapa yang dibunyikan pada soal. Nah, H di situ adalah tinggi. Kenapa kita pakai tinggi? Karena sesuai dengan gambar yang kita lihat tadi, energi potensial itu atau berpotensi energi itu muncul jika benda itu berada pada ketinggian. Nah, itu yang dikatakan dengan energi potensial. Sekarang, nah, kalau energi potensial tadi energi karena energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya atau kedudukannya, dan apa pula itu dengan energi kinetik? Energi kinetik merupakan sebuah energi yang biasanya dihasilkan sebuah benda saat beroperasi atau digerakkan. Seperti gambar tadi, saat dia diam, dia memiliki energi potensial. Saat dia jatuh atau dia bergerak naik atau turun, maka benda tersebut, energi potensial tersebut akan berubah menjadi energi kinetik. Artinya apa? Energi kinetik itu akan muncul jika benda bergerak. Secara matematis, energi kinetik kita singkat dengan EK, yang kita rumuskan dengan setengah MP kuadrat. EK energi kinetik, satuannya juga Joule. M di sini adalah massa benda, satuannya kilogram. P itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, dan apa itu energi mekanik? Nah, perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambar. Di sini energi ini posisi bola di sini. Bola dalam keadaan bergerak. Terus di sini posisi bola ini di sini adalah energi potensial. Perhatikan ini. Ini saat bola bergerak, ini posisi awal bola dipukul dengan raketnya, bola itu akan bergerak seperti ini. Nah, pas mencapai titik tertinggi, bola itu dia akan diam. Saat dia diam itu, dia akan memiliki energi potensial. Terus bola akan bergerak atau bola akan jatuh seperti ini. Saat ini dia kembali, nanti posisinya dia memiliki energi kinetik. Nah, gabungan gerak kedua benda inilah yang disebut dengan energi mekanik. Jadi, energi yang dikatakan dengan energi mekanik itu merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial.
potensial. Nah, energi mekanik kita bisa, jadi apa energi mekanik tadi? Gabungan atau penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial, atau secara matematis atau secara rumus fisika, energi mekanik itu kita lambangkan dengan M. Rumusnya adalah EK tambah EP. Energi mekanik sama dengan EK tadi kita rumuskan dengan setengah MP kuadrat, sementara EP kita rumuskan dengan M kali G kali H. Kalian tinggal jumlah. Sekarang hubungan usaha dan energi. Kalau kemarin part 1 usaha saja, part 2 ini tadi Ibu udah jelaskan energi. Sekarang apa sih hubungan usaha dan energi itu? Karena usaha, energi kinetik dan energi potensial memiliki satuan yang sama, yaitu apa satuannya? Satuannya adalah Joule, satuan usaha Joule, satuan energi secara umum Joule, satuan energi mekanik Joule, satuan energi kinetik juga Joule, satuan energi potensial juga Joule. Maka dari itu ketiganya disebut juga dengan besaran yang identik atau sama. Atau usaha itu bisa terjadi karena adanya perubahan energi. Sekarang, W sama dengan delta E. Jika terjadi perubahan kecepatan, maka di situ yang muncul adalah W sama dengan delta EK. Karena di sini tadi, karena energi kinetik itu tadi adalah energi yang ditimbulkan karena gerak benda. Kalau benda bergerak pasti memiliki kecepatan. Kalau terjadi perubahan kecepatan, maka usaha sama juga dengan delta EK. Terus, kalau terjadi perubahan ketinggian, maka yang tinggi tadi energi yang muncul karena kedudukan atau ketinggian benda kan energi potensial. Maka jika ada terjadi perubahan ketinggian, maka usaha di situ akan sama juga dengan perubahan energi potensial. Nah, ingat ya, usaha sama dengan perubahan energi. Jika terjadi perubahan kecepatan, maka usaha di sini akan sama dengan perubahan energi kinetik. Jika terjadi perubahan ketinggian, maka usaha akan sama dengan perubahan energi potensial. Atau setelah kita gabungkan, W sama dengan delta EP sama dengan delta EK. W itu apa rumusnya kemarin? F kali S. Nah, W sama dengan F kali S sama dengan delta EP itu adalah EP akhir kurang EP awal. EP akhir itu Ibu misalkan EP2, EP awal itu EP1, delta EK itu adalah EK2 kurang EK1, energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. F kali S sama dengan EP tadi adalah MG, karena 2 di sini berarti ketinggian kedua dikurang MGH1 sama dengan setengah MP2 pangkat 2 kurang setengah MP1 pangkat 2. Atau F kali S sama dengan, di sini MG-nya sama, kita keluarkan M kali G buka kurung H2 kurang H1 sama dengan setengah M. Karena di sini setengahnya sama, M-nya kita tarik keluar, tinggal isi dalam kurung P2 pangkat 2 dikurang P1 pangkat 2. Ini apa maksudnya, Bu? Sekarang gini, ini juga yang disebut dengan teorema usaha energi atau teori ekuipartisi energi usaha. Artinya apa? Kita boleh, karena energi kinetik, energi potensial, dan usaha itu merupakan besaran yang identik. Apa besaran yang identik? Besaran yang memiliki satuan sama. Artinya apa? Kalian atau Ananda tidak boleh terpaku. Jika yang ditanyakan usaha di soal, sementara kita tahu usaha itu rumusnya adalah F kali S. Sementara di soal gayanya nggak ada, yang ada kecepatan. Kalian boleh untuk menghitung usaha itu pakai rumus energi kinetik. Pakai rumus ini. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika yang ditanya energi kinetik sementara kecepatannya di soal nggak ada, yang ada di soal hanya perpindahan dan gaya, untuk mencari energi kinetik kalian boleh pakai rumus F kali S. Nah, begitu maksudnya, begitu juga untuk energi potensial. Yang ditanya di soal adalah energi potensial. Sementara untuk menghitung energi potensial kalian butuh tinggi benda. Sementara tinggi benda nggak ada, yang ada kecepatannya. Kalian boleh pakai rumus
energi kinetik. Berarti delta EP sama dengan delta EK. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang contoh soal 1. Nah, ini soalnya. Sebuah benda dengan massa 4 kg jatuh bebas dari ketinggian 15 meter di atas tanah. Diketahui gaya berat benda pada saat mencapai tanah adalah 5 meter. Ingat ya, diketahui gaya berat benda saat mencapai tanah adalah 5 meter. Ini berarti ketinggian 5 meter. Awalnya ketinggiannya adalah 15 meter. Ini ketinggiannya adalah 5 meter. Besar gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Usaha yang telah dilakukan oleh benda tersebut berapa? Nah, ini maksud Ibu tadi. Di sini yang ditanya adalah usaha atau W. Untuk mencari usaha, kan kalian taunya rumusnya F sama dengan F kali S. Nah, sementara S-nya nggak ada, gayanya nggak ada. Yang ada di sini adalah tinggi. Tinggi 1, tinggi 2. Di sini masanya 4 kilogram. Berarti kalau menyelesaikan soal seperti ini bagaimana? Bikin dulu apa aja yang diketahui. Massa benda berarti M sama dengan 4 kilogram. Tinggi benda mula-mula HA 15 meter. Tinggi benda pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah berarti HB sama dengan 5 meter. Gravitasi di situ disebutkan 10 meter per sekon pangkat 2. Sekarang yang ditanya itu adalah usaha. Nah, ini. Usaha sama dengan WAB sama dengan delta EP. Ingat ya, jatuh bebas. Nah, Bu, kenapa di sini negatif? Karena energi potensialnya itu kita ambil di sini HB-nya adalah 5. Di sini HA-nya adalah 15, berarti dia melawan itu ya. Sekarang WAB sama dengan delta EP. WAB sama dengan M ini ya. Ini kan seperti tadi delta EP HB kurang HA. Tinggi akhirnya kan 5, tinggi awalnya 15. Berarti ini 200 dikurang 600 min 400. Negatif kali negatif positif. Jadi usaha yang dilakukan benda adalah sebesar 400 Joule. Jadi ingat itu ya, jika yang ditanya usaha, kita tidak boleh hanya berpaku pada F kali S. Sesuaikan, karena usaha energi adalah besaran yang identik. Jadi untuk menghitung usaha, kalau seperti ini soalnya ketemu tinggi, usaha bisa kalian hitung pakai rumus energi potensial. Contoh soal yang kedua. Nih. Benda bermassa 10 kg pada mulanya bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Sesaat kemudian benda itu bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Tentukan usaha total yang dikerjakan benda tersebut. Nah, apa aja yang diketahui pada soal ini? Massa benda 10 kg, P1 5 meter per sekon. Sesaat kemudian benda itu bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon, berarti P2-nya 10 meter per sekon. Usaha total yang dikerjakan pada benda tersebut, maka yang ditanya di sini adalah W. Kita jawab. Ini kan kalau kecepatan seperti ini yang diketahui 5 dan 10, artinya benda bergerak, dia memiliki energi kinetik. Kalau kecepatan berarti usaha di sini sama dengan delta EK. Apa tadi rumus W pakai delta EK setengah M P2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Berarti W sama dengan setengah dikali 10. Massa benda kan 10. P2-nya adalah 10 kuadrat. P1-nya adalah 5 kuadrat. 10 kuadrat 100. 5 kuadrat adalah 25. Maka W sama dengan 5 dikali 75. Maka usaha yang dilakukan benda tersebut sebesar 375 Joule. Nah, ini tugas. Ada 3 buah soal. Balok bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian balok diberi gaya sebesar F sehingga balok diberi gaya F sejauh 3 meter. Jadi di sini S-nya 3 meter sehingga kecepatannya berubah menjadi 10. Berapa sih besar gayanya? Ya udah kalian gabungkan aja nanti pakai rumus W sama dengan, karena di sini kecepatan W sama dengan delta EK.
Ya udah, W-nya itu di sini kalian pakai F kali S. S-nya udah diketahui, nanti akan ketemu F-nya. Nah, ini untuk soal nomor 2, ini untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan soal ini dengan baik dan benar. Untuk pertemuan minggu ini Ibu rasa cukup tentang materi energi dan hubungan antara usaha dan energi. Untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan nanti dengan hukum kekekalan energi mekanik. Terima kasih. Hanya itu hari ini. Semoga kita tetap dilindungi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu sudahi dengan billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.